Freeze Frame Bali adalah teknisi jujur. Kali ini, kita akan berbagi tips cara cuci AC paling efektif untuk menghilangkan bau, AC sering netes, atau banjir. Menghilangkan karatan, dan membuat AC terasa baru kembali. Simak terus videonya sampai habis karena kami akan terangkan secara detail apa saja treatment yang perlu dilakukan. Jangan lupa like dan subscribe. Baik, di sini sudah terlihat Asdeken inverter yang akan kita cuci secara totalitas. Treatment ini sering disebut general cleaning atau cuci besar. Kita mulai dari buka bagian cover utama. Ada dua kuncian di atas. Asdeken mempunyai desain yang paling mudah dibuka. Terlihat sirip evaporator yang banyak karatan dan lumayan kotor. Selanjutnya, kita buka kuncian modul dan talang airnya. Lepas soket konektor fan blower dan sensor termis karena semua komponen indoor harus dibongkar total agar kita bisa menjangkau sela-sela paling kecil tempat bersarangnya lendir dan karatan. Kenapa modul harus dilepas? Karena rangkaian ini paling sensitif terkena air. Baik, selanjutnya terlihat modul sudah terlepas dari indoor. Lanjut dengan membuka motor swing dan talang air AC. Terlihat talang air mempunyai 3 titik kuncian. Yang pertama ada di cover motor blower dan yang lagi 2 ada di bawah fan blower. Ini kerat dan lendir yang sudah mengeras. Perlu kita ketahui bahwa ini adalah penyebab AC sering bocor air atau bau, AC mudah karatan dan tentu ini tidak sehat. Baik, langkah selanjutnya kita buka sirip evaporatornya. Ada 2 kuncian di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Ini yang membedakan bahwa general cleaning dan cleaning standar beda biaya dan beda lama waktu pengerjaannya. General cleaning perlu diterapkan setiap 2-3 tahun pemakaian AC, sedangkan cleaning standar biasanya dilakukan 4 bulan sampai 6 bulan pemakaian. General cleaning juga cara jitu untuk membersihkan lendir yang ada di balik sirip evaporator karena dengan cleaning biasa hal itu tidak efektif membersihkannya. Sirip evaporator sudah terlepas dari bodi utama dan kita bisa melakukan treatment yang maksimal kalau avap dalam posisi telanjang seperti ini. Selanjutnya buka motor blower dan fan silindernya. Asdeken siri FTC atau FTQ menggunakan motor fan magnetik. Ini adalah kumpulan desian dari Asdeken, bodi dari karbon solid, kuncian bodi yang simpel dan sangat mudah untuk dibongkar dan dipasang. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pembilasan air. Pertama-tama kita basahi terlebih dahulu untuk menghilangkan debu-debu halusnya. Lakukan ini kepada setiap komponen indoor unit yaitu sirip evaporator, talang air evap, besik bodi indoor, fan silinder. Jelas terlihat pembersihan dilakukan secara terpisah dan pasti sangat efektif untuk permajaan AC Anda karena kita bisa menjangkau sela-sela paling kecil dari bagian indoor ini. Step selanjutnya, kita akan mencampur cairan pembersih yaitu chemical dengan takaran air bersih 70% dan 30% chemical. Banyak teknisi yang berkomentar bahwa menggunakan chemical ini membuat evaporator keropos, merusak evap, memperpendek usia evaporator dan lain-lain. Saya perlu luruskan jika menggunakan cairan chemical ini sesuai SOP dan sesuai standar, itu semua tidak akan terjadi. Semisalnya cairan chemical ini disemprotkan ke evaporator dan tidak dibilas dengan benar, ya jelas cairan ini mengendap dan merusak. Tetapi jika disemprotkan dengan merata dan dibilas dengan benar, saya luruskan ini tidak akan merusak. Malah jika tidak menggunakan chemical karatan yang bersarang. Di sela sirip evaporator akan berkembang dari hari ke hari, justru karatan ini akan lebih cepat merusak tembaga dan sirip evap. Kita bisa lihat dengan jelas efektivitas dari cairan chemical mengeluarkan reaksi menghancurkan kotoran dan karat secara intens dan efektif.
Kita perjelas pada posisi ini Anda diamkan dan tidak dibilas, ia jelas akan merusak evaporator. Tapi kalau kita bilas sisa reaksi dari chemical ini dengan tepat dan benar, seperti yang kita lakukan di langkah-langkah ini, maka keropos cepat. Evaporator usia pendek, itu tidak akan terjadi. Lihat perbandingan sirip evaporator yang sudah dibilas dan sebelum dibilas, sangat spektakuler, kotoran dan bibit karatan rontok sampai ke akar-akarnya. Kalau cleaning dilakukan hanya dengan tekanan air biasa dibantu dengan sabun tidak akan bisa merontokkan kotoran dan karatan yang ada di sela-sela sirip, maka dari itu kita maksimalkan dengan chemical. Sudah terlihat jelas perbedaan yang kita terapkan di video ini. Kesimpulannya, Anda mau memelihara bibit karatan yang sudah jelas lebih cepat merusak evap atau mau menerapkan treatment dengan chemical sehingga bisa memberantas karatan yang bersarang di evap? Komen di bawah. Like dan subscribe jika Anda setuju dengan kita, dislike kalau Anda tidak setuju. Masing-masing teknisi punya treatment, kita FFB Channel cuma ingin berbagi cara untuk memaksimalkan permajaan AC. Lebih baik dengan cara ini memuaskan pelanggan daripada cuci AC biasa tapi ujung-ujungnya suka nipu bilang friend habis. Hahaha, canda friend habis, salam teknisi jujur. Baik, proses pembilasan sudah selesai dan kita bisa lihat hasilnya. Evaporator terasa baru kembali dan tidak perlu khawatir efek cairan chemical sudah dibilas total dan tentu tidak akan merusak evap. Lanjut ke pembersihan talang air AC, kita juga kuaskan agar sisa lendir yang mengeras bisa terjangkau dan gampang dibersihkan. Selanjutnya, bilas komponen body evap satu persatu dengan air bersih, pastikan sisa cairan chemical tidak ada yang tersisa. Lihatlah, keunggulan dari teknik general cleaning seperti ini, unit AC bersih 95% seperti baru kembali, tidak ada satupun sisa kotoran yang tersisa, pokoknya sapu bersih total. Dalam hal ini, kita lebih baik meningkatkan kualitas kinerja dengan menggunakan trik seperti ini untuk memaksimalkan hasil kerja sehingga mendapat kepuasan pelanggan daripada menjadi teknisi cuci AC yang kurang terbuka dengan hal baru sehingga sering condong main tipu friend untuk mendapat upah lebih. Sudah menjadi rahasia umum, banyak oknum teknisi AC yang sering bermain curang pada saat mencuci AC dan banyak juga kena dampak dari kecurangan tersebut. Teknisi yang jujur sering kena imbas dari kenakalan oknum teknisi nakal tersebut. Semoga teman-teman terhindar dari teknisi seperti itu. Baik, kembali ke topik utama, kita akan masuk ke step rakitan kembali. Pertama, kita mulai dari pemasangan motor fan dan down fan-nya. Posisikan motor fan dan down fan sesuai dengan rumahnya. Selanjutnya, pasang sirip evaporator tepat di atas fan blower dan pastikan pipa tekan dan pipa hisap sesuai pada jalurnya. Jangan lupa sirip ini mempunyai kuncian ke knockdown pada posisi kanan, pastikan itu terkunci. Perakitan indoor AC sudah rampung 75%. Berikutnya, pasang talang air AC. Talang AC yang ke knockdown atau terpisah seperti ini sangat memudahkan saat melakukan maintenance rutin. Jadi sekali lagi kami sampaikan, jika terjadi permasalahan AC Anda mengalami bocor air atau sampai kebanjiran, maka metode general cleaning ini sangat cocok diterapkan. Selanjutnya, pasang kembali rangkaian modul indoor. Oh ya, salah satu klien kita pernah mengeluhkan bahwa ada oknum teknisi yang menyampaikan jika AC bocor air karena kekurangan freon. Kita tegaskan tidak ada cerita bocor air karena kurang freon. Yang ada AC kotor sehingga pembuangan tersumbat dan otomatis air sisa buang AC menjadi meluber. Jangan sampai telat melakukan maintenance rutin. Jika AC tidak di-cleaning sampai setahun atau 2 tahun, maka kita bisa pastikan banyak resiko kerusakan yang mengintai. 1. AC banjir karena menumpuknya lendir di talang. 2. Resiko modul rangkaian dipakai rumah oleh cicak atau kadal tembok. Bisa kita lihat modul rangkaian indoor ini sangat rentan dan lumayan mahal jika terjadi kerusakan pada komponen ini. Jadi kita beri saran untuk user atau konsumen AC, jika mencegah biaya perawatan yang membengkak, maka rawatlah AC Anda maksimal 6 bulan sekali
agar kita bisa mencegah resiko terjadinya kerusakan. Yang parah, karena lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Sepengamatan kita, konsumen terbagi dua. Yang pertama, konsumen yang siap dan layak mempergunakan AC, dan yang kedua ada konsumen yang belum layak dan tidak punya kesiapan berfasilitas AC. Nah, yang kita sebut layak adalah konsumen yang tahu bagaimana memperlakukan dan menjadwal maintenance AC. Biasanya yang belum punya kesiapan, jika AC mengalami kerusakan baru memanggil teknisi, jika tidak ada kerusakan tidak diservis. Jadi sekalinya rusak biayanya yang besar, dan langsung kapok menggunakan AC. Di sini kami sebagai channel teknik di bidang pendingin mengingatkan bahwa jika ingin nyaman dan aman sebagai pengguna AC, servis rutinlah dan cari teknisi yang berkompeten dan jujur. Kalian bisa cari di Google Map atau rekomendasi dari tetangga atau teman yang kinerjanya sudah terbukti amanah. Baik, tips dan tutorial general cleaning kali ini sudah rampung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.